Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Pada sore kali ini kita kembali lagi di forum diskusi daring IKUB Forum. Ini menjadi serial ke-11 dan juga terakhir pada bulan Ramadan kali ini, sebelum nanti kita akan menghadapi dan juga menyambut datangnya Idul Fitri 1441 Hijriah. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema terkait bincang industri halal, potensi dan juga hambatan. Nah, kita bicara soal potensi wisata halal, industri halal sendiri, bahwa kalau kita lihat di Indonesia dengan jumlah muslim yang cukup besar, mencapai angka 87,17%, artinya ada sekitar 209 juta warga Indonesia yang beragama muslim, dan ini tentu menjadi potensi tersendiri dari industri halal, yang artinya ini juga cukup besar, apalagi di tahun 2017 saja ini mencapai angka 218 miliar US dollar dan akan terus meningkat pada 2025 yang diprediksi ini mencapai angka 330,5 miliar US dollar. Dan tidak sendirian saya di sini, tapi sudah hadir beberapa narasumber yang akan juga memberikan pemaparan terkait dengan industri halal, terkait potensi maupun hambatan. Pertama, akan saya kenalkan terlebih dahulu, yaitu auditor halal Fakultas MIPA Universitas Brawijaya, Bapak Dr. Insinyur Adam Wirawan MS. Assalamualaikum, selamat sore Pak Adam. Baik. Yang kedua sudah bergabung bersama kita juga, yaitu Ketua Dewan Pengawas Halal Institute, Bapak Ahmad Sauki SPMM. Assalamualaikum Pak Sauki. Baik, dan yang telah bergabung juga bersama kita yaitu staf ahli Kemenko Maritim dan Investasi, Bapak Dr. Insinyur Sugeng Santoso MT. Dan yang terakhir nanti juga akan bergabung bersama kita yaitu Kepala BPJPH Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Profesor Insinyur Sukoco MSc PhD. Dan acaranya sendiri akan disiarkan live pada YouTube channel BTV live stream dan juga pada UB Radio 107,5 FM dan juga website UB Radio. Nah, bagi sahabat UB TV maupun sobat UB Radio yang mengikuti acara ini nanti bisa mengajukan pertanyaan yang kemudian akan dibantu dan juga diakomodir oleh teman-teman panitia. Pada kolom komentar nanti akan disampaikan kepada narasumber yang telah hadir di sore hari ini. Nah, sebelum kita mulai, ada beberapa hal yang ingin saya ingatkan, terutama terkait donasi di IKUB Peduli. Hingga hari ini, Rabu 20 Mei 2020, terkumpul sekitar 804.39.480 juta rupiah, dan yang telah tersalurkan adalah 391.740.975 rupiah. Dan ini juga masih dibuka donasi pada pemirsa UB TV maupun sobat UB Radio, yaitu di rekening BRI 18007000277 atas nama IKUB Peduli. Nah, dengan ini saya persilakan kepada narasumber pertama kita, yaitu auditor halal FMIPA UB, yaitu Bapak Adam Wirawan. Dipersilakan, Pak Adam. Baik, pertama-tama kami ucapkan selamat menikmati sahabat UB TV, sobat UB Radio, serta partisipan diskusi daring pada sore hari ini. Dan terima kasih kepada pengurus IKA yang sudah mengundang kami pada kesempatan sore hari ini. Judul yang kami sampaikan adalah titik kritis dalam makanan, minuman, obat, dan kosmetika. Jadi materi ini perlu diketahui, ini tidak hanya untuk umat Islam. Jadi perlu diketahui oleh semua kalangan, semua pihak, baik itu konsumen. Jadi sebagai ralat tadi, saya bukan auditornya Fakultas MIPA, tapi auditor dari LP POM MUI. Kebetulan sehari-hari sebagai dosen di FMIPA UB. Yang pertama, sebagai dasar mengkonsumsi makanan yang halal, kalau itu diterapkan oleh semua muslim, itu merupakan perintah yang disejajarkan atau dikatakan dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mengkonsumsi makanan halal, apabila didasarkan pada iman dan takwa, maka akan merupakan mengikuti perintah Allah. Sebaliknya, maka kalau tidak melaksanakan itu,
akan mendatangkan dosa dan kejahatan baik di dunia maupun di akhirat. Itu dari segi mengkonsumsi. Baik, ini hadis, saya kira kita lewati, semuanya sudah tahu. Dan waktu, ini yang penting, bahwa sebagian besar muslim di Indonesia atau di dunia, apalagi di dunia, belum menyadari bahwa mereka dikelilingi oleh produk haram ataupun produk yang subhat. Jadi ini bisa dilihat ada makanan, ada minuman, ada apa namanya pakaian, aksesori dan obat serta kosmetik. Nah ini surat Al-Maidah sudah jelas bahwa yang dilarang atau yang untuk dikonsumsi itu ada 4 bangkai darah babi dan hewan yang disembelih dengan nama selain. Yang kelima surat Al-Maidah yang lain. Makanan yang dilarang oleh Allah itu sebetulnya jumlahnya sangat sedikit di dunia ini. Selebihnya adalah makanan yang pada dasarnya halal, kecuali dinyatakan dilarang dalam Al-Quran dan hadis. Namun kita tahu perkembangan teknologi pangan telah mengkreasi berbagai proses makanan. Mengkreasi itu bisa dengan proses produksinya, sehingga kehalalannya menjadi diragukan. Berbagai bahan yang haram atau subhat mungkin digunakan sebagai bahan mentah, aditif, pengawet pada berbagai proses. Kenapa? Karena dengan menggunakan bahan-bahan tadi akan lebih ekonomis. Konsekuensinya, halal dan haramnya produk makanan menjadi tidak jelas karena bercampur dengan bahan yang kehalalannya diragukan. Berbagai proses produksi makanan menjadi subhat. Kesimpulan Komisi Fatwa MUI pada dasarnya proses produksi makanan itu menjadi subhat. Jadi artinya kalau makanan itu melalui proses itu menjadi subhat. Kita lewat saja lah ini di dalam proses industri terutama makanan dan minuman, top manajemen atau dalam industri itu harus mempunyai yang namanya auditor halal internal atau sebagai koordinatornya. Nah, mungkin sekarang ada yang menyebut dengan undang-undang BPJBH ini penyelia, jadi penyelia yang membantu. Itu yang harus menguasai di bidang kualitas assurance, di bidang pengadaan, di bidang produksi, termasuk di bidang di bidang gudang. Nah, ini harus berkoordinasi. Kalau dulu dengan LPPOM, sekarang berkoordinasi dengan BPJPH. Nah, ini proses ya, yang dikatakan proses produksi itu menggunakan bahan utama, kemudian melalui pemanasan, pendinginan, pengadukan, penyaringan. Nah, ini penyaringan ini kelihatannya sederhana, tapi sangat berpengaruh terhadap kehalalan, titik kritis. Nah, sekarang makanan, ada minuman, ada obat, kosmetika, kemudian bahan utama ada aditif, itu halal atau haram? Bisa kita lihat di sini. Jadi contohnya, yang paling banyak itu adalah bagian dari tubuh babi, pigs, yang bisa digunakan untuk produksi bahan sebanyak 40 macam. Mulai dari ice cream, chemical weapon, tanda kimia, kemudian fertilizer, ya, kemudian bawah ini untuk pemanis, sebagainya. Nah, sekarang untuk mengenal ini, untuk mengenal makanan itu adalah titik kritisnya bagaimana? Titik kritisnya. Kita lihat satu persatu. Yang pertama obat. Jadi hadis Nabi sudah jelas yang diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud dan seterusnya bahwa khamr itu bukan obat tapi penyakit. Itu menurut Rasulullah. Sehingga Komisi Fatwa sudah ini memutuskan, sebetulnya ini sudah longgar, yaitu batasnya adalah 1%. Jadi 1% itu sebetulnya sudah longgar. Jadi sebetulnya lebih kecil. Tetapi dengan catatan, menurut Komisi Fatwa itu
misalnya itu obat, itu tidak boleh ada bahan haram yang lain. Jadi hanya ada alkohol 1% itu. Kemudian elemen-elemen babi digunakan untuk obat, ya. Jadi misalnya untuk untuk apa? Diabetes, ya insulin. Hati-hati insulin yang dibuat dari bahan apa? Ya, dari bahan apa? Ini hati-hati. Kemudian gelatin. Gelatin ini digunakan juga untuk obat. Juga hati-hati, gelatin kebanyakan apa namanya digunakan atau dibuat dari tulang. Nah, tulangnya kalau kita Indonesia itu impor, kebanyakan tulangnya diambil atau diimpor dari negara-negara Eropa dan Amerika. Dari tulang babi kebanyakan. Kemudian plasenta ari-ari. Nah, hati-hati, ari-ari atau plasenta, ya yang saya bukan tidak nyebut merek nanti saya dituntut, tapi apa-apa yang merupakan plasenta itu untuk kulit, jadi supaya kalau bekas luka itu menjadi halus lagi. Kemudian vaksin. Nah, vaksin ini yang dari dulu kontroversi, sekarang sudah ada gantinya. Ya, ini tahun 2010, kemudian sekarang sudah ganti. Jadi beberapa vaksin untuk meningitis untuk naik haji dan umroh. Jadi sudah ada. Kemudian sekarang minuman. Minuman yang berasal dari bahan yang terfermentasi itu pasti mengandung etanol. Jadi karena mengandung etanol yang tinggi sehingga diharamkan. Beberapa contoh yaitu tua, ya tua itu atau seperti yang kita sebut apa namanya, yang setelah legen itu apa di Gresik itu, setelah legen apa prosesnya. Kemudian brem cair di Bali, dan seterusnya. Nah, ini kosmetika. Kosmetika menurut definisi yang disampaikan itu adalah bahan atau campuran bahan yang disemprotkan, dioleskan ke kulit. Gunanya apa? Untuk memelihara, menambah daya tarik. Istilahnya kalau zaman sekarang membuat apa? Kinclong ya Mbak, Ibu-ibu. Membuat kinclong, lebih kinclong. Dari pengertian tersebut, kosmetika adalah izin Pak Adam, ya. Waktunya tinggal 7 menit lagi Pak, mohon bisa lebih persingkat, terima kasih. Oke. Nah, menurut Islam berarti dua hal yang harus diperhatikan untuk kosmetika, yaitu kebersihan dan kesucian. Sehingga mutlak kosmetik itu harus halal dan suci. Nah, kosmetika itu sumber bahannya harus ya, ada penstabil, emulsifier, ada kolagen, elastin yang atau asam lemak. Dari mana bahannya? Dari hewan. Kalau dari hewan hati-hati. Kemudian makanan sudah tadi sebutkan bangkai, darah dan seterusnya. Pertanyaannya, mungkinkah produk yang berbahan baku nabati itu haram atau syubhat? Contohnya permen. Permen di situ menggunakan gum dan gelatin. Hati-hati, gum dan gelatin terbuat dari apa? Dari hewan. Kalau dari hewan hati-hati. Jelly. Nakan tepung, gelatin, dan seterusnya. Kemudian snack. Snack kalau rasanya menggunakan daging, ayam, pisah, maka harus hati-hati. Halal atau tidak. Kalau rasanya rumput laut tidak ada masalah. Coklat. Nah, coklat ini menggunakan emulsifier. Hati-hati dari bahan apa. Kalau kita pergi ke Eropa, kalau tidak oleh-oleh coklat, rasanya tidak apa? Tidak afdol. Kita ditagih oleh teman-teman. Nah, sekarang sejumlah titik kritis lainnya itu hasil samping seperti Sandy, minuman itu, ya saya tidak tahu apakah benar kadar alkoholnya lebih kecil dari 1%. Root beer, bir zero alkohol, itu semua. Kenapa? Karena penamaan. Jadi meskipun kadar alkoholnya sangat kecil, tapi kalau menggunakan nama-nama ini tidak akan pernah keluar sertifikat halalnya. Kemudian saya kira ini kita lewati contoh sepatu. Sekarang sudah banyak kulit untuk sepatu dari kulit babi. Kemudian air mineral dan gas. Mungkinkah itu menjadi haram atau syubhat? Karena menggunakan penyaring karbon aktif. Hati-hati. Karbon aktif itu dibuat dari tulang. Nah, tulangnya bisa dari tulang sapi, tulang ikan, tulang babi. Kalau impor, kemungkinan dari Eropa itu tulangnya adalah dari tulang babi. Hati-hati. Beberapa contoh titik kritis, misalnya ini, produksi hewan ya. Ini, kalau tidak ada proses, maka
Ada titik kritis, no critical point. Kalau ada proses, maka ada critical point. Kemudian dari tanaman, ada proses tidak? Kalau tidak ada proses berarti tidak ada critical point. Kalau ada menggunakan mikroba, prosesnya hati-hati. Mikrobanya dari apa? Kemudian dari bahan tambang, mineral. Kalau tidak ada proses berarti no critical point. Kalau sintesis hati-hati menggunakan apa? Ya, dan seterusnya. Nah, logo ini yang penting. Ya, kalau sebelum ada BPJPH, saya nggak tahu sekarang BPJPH menggunakan logo apa. Apakah tetap ini? Nah, hati-hati kalau logo yang sebelah kanan ini logo yang dibuat sendiri oleh produsen penjual. Nah, Anda jangan percaya. Daripada Anda makan barang halal, haram, ya mending pilih yang logonya sebelah kiri. Saya kira itu dari saya, mudah-mudahan yang lain bisa nanti dilihat di saya berikan nanti bahannya. Demikian, mohon maaf apabila ada yang kurang atau kurang berkenan. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adam Wirawan. Saya revisi tadi sebagai editor halal LP POM UI dan juga ini menjadi dosen FMIPA UB. Terima kasih Pak atas penjelasannya, memang cukup panjang proses dari sertifikasi dari produk halal dan industri halal di Indonesia tentunya. Dan berikutnya akan persilakan pada Ketua Dewan Pengawas Halal Institut, Bapak Ahmad Sauki SPMM. Dipersilakan Pak Sauki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, sahabat UB TV dan sobat UB Radio. Yang saya hormati Bapak Adam Wiryawan dan Pak Sugeng Santoso selaku narasumber pada diskusi kali ini. Untuk materinya bisa ditampilkan, Mbak. Jadi untuk kali ini kita melihat dari beberapa hal kaitannya dengan industri halal ya. Tadi Pak Adam sudah menyampaikan tentang kritik kritis. Nah, saya coba melihat dari sisi industri halalnya, terutama dari sisi ekosistem halal gitu. Lanjut ke materi slide berikutnya, Mbak. Jadi kalau dari estimasi Pew Research Center ya, itu pertumbuhan populasi penduduk Muslim dunia saat ini kan kita paling 2015 itu populasi Muslim di dunia itu 1,8 miliar. Nah, dari 1,8 miliar itu setara dengan 24,1% dari penduduk seluruh dunia. Menurut riset ini, estimasi ini, itu pertumbuhan pada 2060, penduduk Muslim kita itu akan mencapai 3 miliar atau setara dengan 31,1% itu. Nah, ini market niche yang saya kira dalam kaitannya dengan industri halal itu yang udah pasti ini. Selain kaitannya juga dengan kesadaran halal di dunia, misalnya di kelompok masyarakat Yahudi itu ada kosher gitu ya. Kemudian di beberapa Kristen ortodok itu yang hampir mirip dengan kesadaran halalnya dengan kaum muslimin gitu. Yang ini saya kira pasar yang perlu kemudian kita sikapi bersama. Bagaimana kemudian penyikapan dari kita selaku pelaku industri halal di Indonesia. Jadi dari 1,8 miliar penduduk Muslim itu terbagi pada sektor
ekonomi halal atau ekonomi Islam itu dari finance, kemudian halal food, ada juga halal travel, fashion, kemudian pariwisata, dan ini kosmetik dan obat-obatan gitu. Nah, untuk halal food itu kita bisa lihat angkanya di sini tumbuh dengan sangat 2017 hingga nantinya di 2023 itu tumbuh ya dari 1,1303 menjadi 1,863 itu. Ya, sehingga diperkirakan pada tahun 2023 diperkirakan pasar produk halalnya itu senilai 3 triliun US dollar. Gitu. Lanjutnya kita melihat bagaimana posisi Indonesia di dalam industri halal dunia. Ini ada indikator Global Islamic Economy ya, Global Islamic Economy Indicator itu yang melihat beberapa sektor industri halal itu. Mereka melihat dari beberapa aspek, salah satunya dari sisi finansial, kemudian governance atau tata kelolanya, dan awareness sama sosialnya. Yang dimaksud sosial ini adalah perubahan harga atau apa yang dimaksud dengan perubahan harga ya. Kemudian dari sisi finansialnya lebih kepada market share-nya. Indonesia pada 2018 itu posisinya di secara agregat ya, dari halal food, kemudian keuangan, kemudian travel, fashion, pariwisata, dan obat-obatan dan farmasi, kita posisinya di 45 ranking 10 ya. Ranking 10 dunia. Nah, dari ranking 10 itu yang paling berkontribusi sangat sedikit itu terutama pada sisi yang nanti coba kita lihat ya. Tuh. Nah, ini posisi terakhirnya kita memang laporannya, annual reportnya belum dirilis untuk tahun 2020 ini, tapi paling tidak posisi terakhir kita itu begini. Jadi tetap top 10 10 negara besar itu kita masih di ranking 10 gitu. Nah, memang ada perbaikan angkanya, cuma memang hanya bertambah 0,35%. 0,35 indeksnya. Sementara yang Malaysia di angka 126,77, masih sangat jauh. Ini sebenarnya karena kontribusi dari market share kita terhadap ekspor produk-produk halal itu yang sangat sedikit di pasar global gitu. Nah, ini kan memang yang diukur itu selain negara-negara Muslim anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI), dan juga ada negara-negara yang memang perkembangannya negara-negara mayoritas non-Muslim yang perkembangan sektor halalnya itu maju, terutama misalnya Inggris, Prancis, dan beberapa negara Eropa. Jadi bukan hanya negara-negara Muslim. Nah,
kita lihat peringkat Indonesia itu dari global dunia, nilai global dunia, kita hanya berkontribusi 3,8% dari ininya. Sementara kita selaku konsumen itu sebenarnya berada pada posisi yang mengkonsumsi 10% dari global, industri halal global. Ini saya kira menjadi tantangan kita selaku yang bergerak di industri halal. Baik. Nah, Pak Soki, mohon izin 5 menit lagi, Pak Soki. Oke. Ada dokumen di Master Plan Ekonomi Syariah dari Komite Nasional Keuangan Syariah atau yang sekarang menjadi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah itu ada beberapa pilarnya. Ada beberapa pilarnya. Terutama saya lihat pada sisi strategi utamanya ya, itu kaitannya dengan makanan, minuman, kosmetik dan obat-obatan, itu ada penguatan halal value chain itu. Yang dimaksudkan di sini adalah bagaimana kemudian dari ujung hulu hingga ujung hilir dari industri itu bisa berkembang. Saya mengambil satu contoh tadi, Pak Ada menyampaikan bahwa di dalam industri halal kita itu ada banyak pelaku, dari auditor halal, kemudian ada penyelia halal, kemudian ada perusahaan, kemudian ada supplier, ya gitu. Nah, ketika membicarakan tentang halal di Indonesia, maka kita tidak bisa melepaskan dari aspek traceability. Aspek traceability itu yang dimaksudkan bahwa kehalalan itu harusnya dari ujung hulu sampai ujung hilirnya. Tadi disebutkan itu proses produk halal itu ada 7, dari pengadaan barang, pengadaan bahan itu sampai kemasan, sampai penyajian. Sampai penyajian makanan itu, misalnya di di restoran atau tempat-tempat makan, ketika piringnya itu terkontaminasi dengan produk yang tidak hak, ya, misalnya kontaminasi babi, maka itu menjadi tidak halal. Nah, itu yang saya kira bagaimana kemudian penguatan halal value chain itu yang perlu kemudian kita perkuat dari para. Apalagi sebenarnya dari sisi tadi kembali lagi kepada indikator global Islamic Economy indikator itu tadi, pada sisi governance itu, tata kelola itu sebenarnya kita sudah pada posisi yang bagus. Apa itu yang dimaksudkan governance itu? Terutama regulasi-regulasinya itu. Regulasi kita sudah punya undang-undangnya, sudah punya PP-nya, kita sudah punya peraturan Menteri Agamanya. Nah, tinggal kemudian itu ditegakkan menjadi salah satu ekosistem di dalam pengembangan halal value chain itu. Nah, gitu. Saya kira ini ya, bagaimana kemudian penguatan rantai nilai halal itu di beberapa tempat, misalnya pelaku-pelaku misalnya di Surabaya itu ada teman-teman pelaku usaha yang punya kesadaran untuk bagaimana mereka mengembangkan platform atau marketplace halal itu yang itu kebetulan banyak berasal dari pengusaha-pengusaha muda dan dari adik-adik milenial gitu. Nah, saya kira itu bagus itu untuk bisa dikembangkan di masing-masing daerah, ketika di Surabaya, di Malang, di Jakarta, di tempat-tempat yang lain sesuai dengan keunggulannya masing-masing.
Kemudian yang tidak kalah pentingnya itu bagaimana sisi standar halal itu bisa diterima oleh seluruh dunia. Kita apalagi ketika sudah ada BPJPH, saya kira dengan legalitas dari BPJPH, maka hambatan-hambatan untuk bisa masuk ke negara-negara yang lain itu bisa diatasi. Kemudian yang tidak kalah pentingnya itu bagaimana halal itu menjadi gaya hidup, menjadi lifestyle di keseharian, bukan hanya di kalangan kaum muslim tetapi juga di kalangan kaum non muslim. Ini yang saya maksudkan tadi, bahwa ada kaitannya dengan kesadaran global bahwa halal dan thayyib itu adalah jaminan terhadap kualitas produk, jaminan terhadap kebersihan, jaminan terhadap tren terhadap pola hidup sehat dan kembali kepada sisi-sisi kesehatan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya itu bagaimana kemudian di Indonesia itu juga dibangun hal-hal internasional. Kita tahu bahwa kita penduduk muslim terbesar. Baik. Sementara berdasarkan data tadi kita masih menjadi konsumen di dalam industri halal. Baik, Pak Shoky, waktunya sudah habis, sayang sekali. Okay. Nanti bisa kita lanjutkan di sesi pertanyaan. Oke, dilanjutkan di diskusi ya. Baik, terima kasih Pak Shoky. Tadi cukup menarik. Yang saya catat adalah Indonesia merupakan konsumen terbesar, tapi di sisi lain juga terdapat tantangan untuk berkolaborasi antara semua pihak. Banyak pelaku, kalau Bapak sebutkan tadi, dari hilir sampai ke hulu, dan juga terutama adalah peran dari BPJPH, dari Kementerian Agama untuk bisa kemudian menambah kualitas dari barang halal sebelum akhirnya diedarkan ke pasaran. Dan tidak lengkap rasanya, saya akan ucapkan selamat datang dulu pada Bapak Profesor Insinyur Sukoso, MSc, PhD. Assalamualaikum, Pak Sukoso. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Sukoso, dipersilakan Pak untuk paparannya pada sore hari ini, juga mungkin bisa dikaitkan dengan beberapa penjelasan yang disebutkan narasumber sebelumnya, Pak. Silakan. Baik, saya mohon maaf sebelumnya karena memang lagi mengikuti pendidikan kepemimpinan nasional tingkat 1, sehingga memang sudah saya kejar waktunya biar connect begitu. Tapi setidaknya dari paparan Mas Shoky tadi ada pertanyaan, di dunia global sekarang ya, kalau bicara halal itu menjadi tren global. Kenapa? Karena memang ini kebutuhan. Jadi kita jangan melihat ini muslim atau non-muslim, sudah bukan lagi begitu. Ingat ya, daging kita dibanjiri dari negara mana? Australia, New Zealand, ya, sama mana ayo? Kita kalah loh di dalam perundingan dengan masalah unggas saja kita sudah kalah untuk penyediaan produk halal, datangnya dari Brasil. Nah tuh, ya. Jadi kalau kita bicara halal itu sesuai dengan apa yang selalu saya awali. Saya pikir saya tidak perlu menyampaikan kurikulum vitae saya. Terima kasih Mas Bram Herlambang ini yang sudah menghantar, dan Mas Shoky, Pak Adam yang sudah presentasi. Jadi saya memang dari Universitas Brawijaya Malang dan mendapatkan amanah untuk menjadi eselon 1 di Kementerian Agama, memimpin institusi baru ini. Jadi kalau institusi baru itu pasti banyak sekali tantangannya dan pekerjaan rumah yang harus kami jalankan. Baik, saya selalu mengaitkan pertama pertanyaan mendasar itu pada yang harus kita pahami, kenapa sih banyak orang bertanya, kenapa sih kita itu kok perlu ngomongin halal, perlu produk halal. Ingat ya, ini pesan Al-Quran, jadi pekerjaan kita ini luar biasa sekali kalau bicara halal itu. Jadi pertanyaan sederhana, kenapa manusia ada di bumi ini? Yang itu barangkali kita tidak sadari, ya. Itulah cikal bakal, karena itu luar biasa sekali. Seharusnya kita punya semangat Brawijaya ini harus memimpin industri halal Indonesia begitu. Nah, dalam hal ini apa yang terjadi pada saat itu efeknya luar biasa sekali. Trust atau kepercayaan masyarakat Indonesia turun sampai 20-30% terhadap penjualan produk secara nasional ini. Nah,
Kalau sudah seperti ini apa? Pada saat itu zamannya Orde Baru, tentunya tidak segama sekarang kita bisa ngomong dengan enaknya ya di dunia yang demokratis ini. Apa yang diperjuangkan oleh pendahulu kita ini Profesor Dr. Tri Susanto itu harusnya kita apresiasi dan tetap kita semangat untuk berjuang gitu, merealisir. Sehingga kampus Brawijaya itu selalu saya katakan kampus halal itu di Brawijaya. Saya meninggalkan kampus ini, mohon maaf dengan rasa bangga dan terima kasih. Saya katakan, saya tinggalkan pertama apa? Kantin akademik halal dan thayyibah. Itu memang bersertifikat halal. Yang kedua, hotel UB itu sudah standar halal. Kami lagi asik melobi rektor pada saat itu untuk menjadikan rumah sakit ya pendidikan kita standar halal. Tapi ya bagaimanapun perjalanan saya ternyata ada yang memberitahu gini, jangan mikirin Brawijaya aja, mikirin nasional dan internasional lah. Bagaimana mengantarkan Indonesia itu benar-benar menjadi leader di dalam industri halal. Nah tentunya penyelesaiannya apa? Tahun 1989 ya, 88 meledak, 89 kemudian tentunya ulama menenangkan lewat MUI dan MUI mengeluarkan surat keputusan berdirinya LP-POM MUI, di mana di situ sifat sertifikasi pada saat itu saya tegaskan sukarela. Karena tidak ada landasan hukum ya kalau ditanya kenapa sukarela, nggak bisa dituntut orang mau dipaksa, uang undang-undangnya nggak ada. Nah inilah, jadi pemahaman itu harus diletakkan. Kemudian 1989 perjuangannya 5 tahun kemudian 1994 di bawah kepemimpinan di dalam hal ini LP-POM MUI oleh untuk menghasilkan sukarela ini. Pertama kali ada sertifikasi halal. Dan lagi-lagi Jawa Timur meledak lagi kasus. Kita mengenal skandal Ajinomoto di Mojokerto. Nah, ini karena tidak paham terhadap tadi yang disampaikan oleh Pak Sauki. Traceability. Sampai Pak Sauki menegaskan, mazhab kita itu luar biasa. Piring yang dari tulang, itu saya pernah diprotes itu ya, oleh teman-teman ketika ada course tentang halal di sebuah hotel, di belakangnya dicek, itu ada namanya piring yang terbuat dari tulang, ya. Lalu dia bilang, saya nggak bisa makan Pak, ini piringnya dari tulang, tulangnya siapa? Akhirnya saya menghubungi manajernya, karena memang mazhab kita itu luar biasa, barang yang halal ditaruh di piring saja yang kita tidak tahu bentuknya atau bahannya itu, tendensinya itu haram, tidak mau orang Indonesia makan. Nah inilah kasus-kasus yang sangat menarik ya. Kemudian 2014, 2 kasus besar yang berangkat dari Jawa Timur, itu Brawijaya dan Mojokerto ini, menjadi pemikiran DPR. Nah makanya kalau tanya undang-undang, kami ini menjalankan undang-undang, pemerintah itu tugasnya menjalankan amanah undang-undang. Pemerintah itu ditugasi suruh bekerja karena ada undang-undang. Undang-undangnya adalah Undang-Undang Jaminan Produk Halal nomornya 33 tahunnya 2014. Didok perjuangannya 10 tahun. 2 periode tentunya kita tahu presidennya itu Pak SBY waktu itu ya. Di akhir jabatannya beliau mewariskan ini untuk dilaksanakan pada pemerintah berikutnya. Karena itulah maka keluar yang kami kerjakan adalah dari undang-undang, amanah itu diberikan kepada siapa? BPJPH. Maka BPJPH lah yang merumuskan tentang peraturan pemerintah nomor 31 yang disahkan oleh Presiden Republik Indonesia 3 Mei, di undangan 3 Mei 2019, yang diikuti dengan peraturan Menteri Agama. Itulah pekerjaan yang dilaksanakan oleh BPJPH. Jadi ketika saya diberi amanah tahun 2017, yang saya pikir adalah bagaimana membangun landasan kuat peraturannya. Jadi kita nggak bisa bekerja kalau tanpa peraturan, nggak bisa juga peraturan itu dihelat oleh seseorang, nggak benar ya. Ini negara, kita berpikir negara, bukan komunitas, bukan kelompok. Nah, negara Indonesia. Karena itulah ya. Jadi dari ini maka keluarlah wajib sertifikasi halal itu yang di-launching 17 Oktober 2019. Baik, saya lanjutkan. Oke. Kurang lebih waktunya 4 menit lagi. 4 menit lagi. Waduh, cepat sekali. Luar biasa ini. Ada gangguan teknis sebenarnya. Oke, saya masuk saja pada pasal yang harus kita pahami. Jadi kalau kita berbicara itu dasarnya ada gitu loh ya.
kamu bicara dasarnya opo gitu loh. Kalau saya bicara dasarnya undang-undang pasal 1. Tadi diuraikan produk itu apa sih? Barang dan atau jasa yang terkait dengan apa? Makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimia, produk biologi, produk rekayasa genetik, barang gunaan, dan sebagainya. Lalu pasal 4 ini yang mewajibkan produk yang masuk beredar di perdagangan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Tetapi bagi mereka, tadi saya baca di chat, ada yang mengatakan alkohol, yang mengandung alkohol, boleh aja masuk ke Indonesia. Pasal 26 memberikan itu hak. Jadi pelaku usaha memproduksi produk dari bahan yang berasal dari barang yang diharamkan itu dikecualikan dari mengajukan permohonan sertifikasi halal. Tetapi pelaku usaha itu harus memberikan keterangan tidak halal. Bentuknya apa? Kalau dari kebijakan kami, 1, ya berapa alkohol yang dikandung, bahannya dari apa, food aditifnya dari apa, itu yang dimaksudkan. Dan ditulis dalam bentuk tulisan yang berwarna cerah, dengan tulisan yang berbeda begitu. Baik, ini era baru sertifikasi halal. Ini landasannya undang-undang ya. Jadi yang disebutkan oleh Pak Sauki tadi sistem telusur benar. Jadi seorang produsen perusahaan ketika mengajukan sertifikasi itu berdasarkan undang-undang, semua dokumen harus masuk ke BPJPH. BPJPH yang memverifikasi, lalu BPJPH ini mengundang lembaga pemeriksa halal. Siapa lembaga pemeriksa halal itu? Pemerintah pusat, daerah, perguruan tinggi negeri, yayasan Islam boleh mendirikan LPH. Tidak boleh didominasi itu. Itu pasalnya jelas sekali ya. Disitulah maka kenapa kok seperti itu? Karena biar efisien. Kalau pabriknya itu ada di Malang, yang bekerja di LPH pilihlah perguruan tinggi sekitar Malang. Contoh di situ ada UB, ada UM, ada UMM dan sebagainya. Itu silahkan saja atau yayasan yang terkait. Data tersebut akan masuk untuk sidang fatwa. Sidang fatwanya di sini dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia. Hasil sidang fatwa itulah akan masuk ke BPJPH untuk BPJPH punya otoritas mengeluarkan sertifikat halal dan label halal. Itu berdasarkan undang-undang juga bahwa BPJPH dalam hal ini memiliki kewenangan, 10 kewenangan yang ada di situ. Oke, baik, saya lanjutkan. Oke, tadi saya mengatakan menggarisbawahi traceability. Lalu ada sebenarnya harus ditelusur. Tetapi ada gray area. Apa gray area itu? Contoh begini, kalau punya produk pisang, nggak usah ribut untuk disertifikasi pisang itu ya halal. Ya. Tetapi kalau misalnya didazikan industri pisang goreng, pertanyaannya begini, ini digoreng dengan minyak apa? Diberi tepung dengan tepung apa? Itu namanya gray area. Karena apa? Berubah dari yang halal tadi, walaupun wujudnya halal, dan penjual pisang, penjual tomat, sayuran, nggak usah berebut untuk mendapatkan sertifikasi halal, ya, karena itu sudah halal begitu. Yang halal ya halal, tetapi yang haram itu dijelaskan juga pada pasal 18, 19 dan 20. Baik, ini proses di mana proses sertifikasi berdasarkan undang-undang itu kita butuh 90 hari kerja. Tetapi setelah saya dibanding ke Malaysia, Maroko dan sebagainya, kita itu ketinggalan. Malaysia itu cukup 21 hari kerja selesai sertifikasi keluar. Ya, kemudian Singapura itu hanya 15 hari kerja. Nah ini beberapa hal. Karena itulah kami dalam hal ini dengan perubahan mungkin tinjauan undang-undang ada perbaikan mempercepat proses ini. Nah, gimana tentang UMK? UMK ini memang unik ya. Kalau yang tadi itu secara umum perusahaan besar. Ingat bahwa di dalam proses produksi halal itu harus ada penyedia halal. Maka UMK ini harus didampingi oleh halal center. Perguruan tinggi itu punya hak untuk mendirikan halal center, mendampingi. Begitu. Dengan proses yang sama tentunya seperti itu. Baik, ini kebijakan yang sangat penting. 17 Oktober 2019 wajib halal. Pertanyaannya kan begini, masa Pak semuanya harus selesai? Tidak bisa. Maka kita klasifikasi. Tahun pertama 2019 itu mulai dengan makanan minuman sampai 5 tahun. Selama 5 tahun prosesnya adalah pembinaan pengawasan. Tidak ada delik hukum terhadap pidana. Ya, kalau seandainya dia nyeleweng dan sebagainya kita bina.
Kemudian yang di luar itu memulainya tahun 2021 seperti obat, kosmetik, alat kesehatan dengan masa pentahapan untuk pembinaan 7 tahun, 10 tahun, 15 tahun, bahkan ada yang khusus diatur dengan peraturan presiden khususnya untuk produk biologi, dalam hal ini produk vaksin. Baik, saya teruskan. Saya pikir saya tidak perlu mengulas apa yang disampaikan Pak Sauki tadi. Potensinya luar biasa besar loh. Kalau kita hanya menjadi penonton terus melakukan perdebatan energi, kita diambil alih. Ingat, MEA sudah 2015. Jika kita tidak berperan, kita habis dengan sistem itu dan membanjirlah produk-produk sertifikat halal dari Malaysia, bahkan dari Vietnam pun siap menggembur kita. Itu. Kemudian tentu beberapa hal di sini saya tidak mengulas begitu banyak karena memang saat ini kalau kita perhatikan sebenarnya sih terkait dengan profiling dari apa yang saya sampaikan tadi, sebenarnya sih coba negara lain itu sudah punya brand ya. Thailand menjadi dapur halal dunia. Nah, Indonesia jadi apa? Masa jadi market, Rek? Nah, 260 juta ngapain? Kan begitu toh. Itu yang kita dorong ya. Makanya kenapa kami bekerja sama dengan Kementerian Perindustrian membuat apa itu kawasan industri halal, peraturan Menteri Perindustrian untuk kawasan industri halal. Korea, Jepang sudah menjadi halal hub. Nih, negara non muslim ya mengambil profit dari kegiatan tentang industri halal ini dan yang lainnya. Saya tidak perlu menyebutkan. Baik, ada hal yang menarik di sini dengan pengalaman kita ternyata diadop ini. Muslim adalah segmen konsumen yang sedang tumbuh tercepat di dunia. Siapa saja ini yang nggak memperhatikan perhatian kepada Muslim akan ditinggalkan produknya dari hulu sampai hilir. Apa yang disampaikan ini sebenarnya ditangkap oleh Jepang. Coba, Jepang cerdas banget nih ya kalau menangkap industri halal. Nah, sebelah kanan saya itu washoku. Washoku itu sudah pasti halal. Ada makan washoku, menggeser ke pintunya, langsung di situ ada musola. Nah, inilah sebuah sistem manajemen halal yang dipresentasikan oleh Jepang dalam rangka menggait wisata. Andaikan 2020 ini tidak ada Covid, ingat, Olimpiade 2020, Seoul dan Tokyo sudah siap menjadi lahan ekosistem halal. Nah, mari kita lihat tuh, betapa cantiknya ini orang menggunakan kimono pakai hijab. Nah, tuh, masa Indonesia berdebat aja gitu loh. Ya, jadi ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf secara general tadi, ya intinya bahwa mulai 17 Oktober 2019, pemerintah yang menangani sertifikasi dan proses halal berdasarkan Undang-Undang Jaminan Produk Halal yang itu tertuang dalam kewenangan BPJPH dalam 10 kewenangan yang ada di situ. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Sukoso atas pemaparannya. Salah satu yang bisa saya cuplik adalah terkait potensi Indonesia yang cukup besar, tidak hanya menjadi konsumen tetapi juga produsen, dan kata-kata yang saya suka adalah jangan sampai pasar kita akan dibanjiri dengan produk halal impor karena memang potensi dan juga sumber daya kita yang cukup besar, begitu ya Prof ya. Baik, sebelum kita lanjutkan, saya akan menyapa dulu para pemirsa UB TV dan juga Sobat UB Radio bahwa sekarang kita sedang menyaksikan diskusi daring IKA UB Forum yang ke-11. Kali ini membahas tentang bincang industri halal terkait dengan potensi dan juga hambatan. Nah, tadi sudah ada beberapa narasumber yang menyampaikan pemaparannya dan nanti akan kita lanjutkan pada sesi tanya jawab. Tapi sebelum itu, saya sapa dulu yaitu staf ahli Kemenko Maritim dan Investasi, Dr. Insinyur Sugeng Santoso MT. Assalamualaikum Pak Sugeng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Sugeng, ini boleh kasih sedikit tanggapan Pak, singkat saja terhadap isu yang sedang kita bahas sekarang. Iya, terima kasih. Sobat UB Radio dan sahabat UB TV, selamat sore. Saya bicara terkait dengan kebijakan strategi, baik itu makro, meso, maupun mikro. Karena itulah nanti itu efektivitas tercapainya apa yang kita rencanakan. Jadi, kenapa saya tertarik untuk ikut di sini? Itu karena ada kebijakan. Kebijakan apa? Kebijakan Peraturan Presiden nomor 28 tahun 2020 tentang Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah.
Dan di situ instansi saya, yaitu Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi ada di dalamnya, termasuk kementerian yang dikoordinir oleh kami, yaitu Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Rekraf. Itu satu tentang kebijakan. Kemudian yang kedua terkait dengan strategi. Strategi itu adalah makro, meso, mikro. Strategi makro itu sebetulnya kita alhamdulillah sudah ada Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia, tadi disampaikan oleh Pak Ahmad Syawki. Cuma sekarang permasalahannya apakah kita memahami itu, ya, baik itu makro, meso maupun mikro. Yang kita bicarakan di sini itu adalah meso, yaitu industri halal, ya. Jadi meso itu ini bicara tentang sistem. Jadi ada industri di mana di dalam Master Plan itu ada 6 klaster industri, dan pendekatannya bagus, yaitu rantai nilai. Yang terkait dengan pariwisata dan ekonomi kreatif itu ada 4, yaitu pariwisata halal, makanan minuman halal, media rekreasi halal, kemudian fashion muslim. Nah, dari situlah rantai nilai dipetakan, kemudian mana di antara itu yang bisa dimungkinkan untuk intervensi. Dan karena ini kita bicara sistem, pasti ada tujuan bersama. Ya, tujuan bersama itulah yang disebut formulasi strategi. Jadi ini bedanya dengan tadi itu Pak Ahmad Syawki itu adalah diletak di industrinya ini, ya, di paparan tadi beliau tadi itu ya. Jadi karena itu letak industri dan ada elemen lain yang saling berinteraksi karena itu merupakan syarat. Itu selain industri harus didukung oleh elemen keuangan syariah. Di situ bisa ada bank syariah, ada pasar modal syariah, ada jaminan syariah, ada zakat infak, sedekah. Ya. Kemudian ada lagi yang eksekusi. Ya. Elemen eksekusi lah itulah yang tadi itu dikatakan di situ adalah UMKM syariah. Dan ini luar biasa ini Master Plan ini karena di situ didukung oleh sudah antisipasi teknologi digital. Jadi ekosistem kemudian terkait dengan artificial intelligence, e-commerce, fintech dan lain-lain. Inilah yang saling berinteraksi. Itu merupakan strategi. Jadi strategi ini di breakdown di dalam siapa melakukan apa dalam rangka meningkatkan penguatan masing-masing rantai nilai. Apakah strategi meso kebersamaan ini sudah dilaksanakan di dalam strategi mikro operasional? Jadi yang tadi disampaikan misalkan Pak Adam tadi itu operasional. Ya, jadi kemudian tadi kita ya dalam hal ini kami sudah berkomunikasi dengan KNEKS. Kami sudah berkoordinasi dengan kementerian lembaga terkait ya di dalam peraturan presiden tersebut. Ya, walaupun peraturan presiden tersebut itu memang update yang baru ya 10 Februari tapi setelah itu Covid, tapi semangat kami tetap bagaimana itu supaya efektif terhadap indikator dan target itu. Operasional dari itulah yang tadi dijelaskan oleh Profesor Sukoso, Pak Ahmad Syawki dan Pak Adam, sehingga di sini perlu sinergisitas antar elemen, baik itu makro, kebijakan strategi makro, meso maupun mikro. Jadi karena kami itu di Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, dan kami juga sudah lapor kepada pimpinan kami Pak Menko, dan kebetulan saya diminta, ya udah Anda minta tolong terkait dengan ekonomi keuangan syariah ini, Perpres baru ini di mana Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi ada di situ, maka PIC-nya kebetulan ditunjuk saya, sehingga inilah yang sedang kita jaring, termasuk silaturahmi dengan teman-teman yang terkait ini. Mari kita sama-sama untuk bersinergi, berkolaborasi, baik itu yang strategi makro, strategi meso, yang tadi itu konsepnya itu adalah rantai nilai dan interaksi masing-masing elemen. Awas, ini bukan hanya industri halal, tapi juga ada terkait dengan keuangan syariah, terkait dengan eksekutor yaitu UMKM, dan juga perkembangan terkini yaitu terkait dengan digital. Karena kita sebetulnya menjalankan saja tentang Master Plan Ekonomi Syariah tersebut, baik itu makro, meso maupun mikro. Cuma sebelum memahami tentunya harus dipahami benar sebetulnya strategi-strategi tersebut dan siapa melakukan apa dan bagaimana dengan kearifan lokal di masing-masing daerah. Mungkin itu, Mas Bram Herlambang. Ya, saya kembalikan ke Anda. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sugeng atas tanggapannya. Yang perlu digarisbawahi jelas adalah sinergi, Pak. Kalau Bapak sebutkan tadi makro, mikro, dan meso,
serta beberapa PR lain bukan hanya di sektor halal, tapi ekonomi syariah dan juga digital, serta sinergi berbagai pihak untuk dapat terus menjamin produk halal dapat beredar dan juga menjadi tuan di negara sendiri. Begitu ya Pak ya? Ya. Baik, saya langsung akan ke pertanyaan pertama. Ini saya bacakan yang sudah dipilih oleh teman-teman alumni. Ini ada dari Aldo, dari Sulawesi Barat. Pertanyaannya kepada Bapak Sukoso, yaitu apakah terdapat cara melakukan tracing proses pembuatan sertifikat halal, karena di UMKM kami telah dilakukan audit atau pemeriksaan di bulan November 2019, namun sampai saat ini tidak ada kejelasan terkait dengan proses lanjutan. Pak Sukoso, bagaimana kira-kira jawaban atas pertanyaan ini, Pak? Ya, saya menjawabnya ya. Pertama begini, mari kita pahami undang-undang. Saya selalu meletakkan pada undang-undang. Mas Aldo atau institusinya sebagai apa? Di sana ada penyedia halal enggak? Karena penyedia halal itu definisinya adalah orang yang mendampingi proses produksi halal. Nah, jika saudara mengelola halal center dan di situ ada penyedia halal, Anda punya data itu, maka komunikasinya dengan Satgas Halal yang ada di kantor wilayah Kementerian Agama seluruh Indonesia. Jadi BPJBH saat ini institusi baru melahirkan perwakilan di daerah. Ingat, BPJBH ini Badan Layanan Umum. Ini pun kami harus menunggu masalah tarif saja lewat peraturan Menteri Keuangan. Ya, sampai saat ini kami lagi menunggu peraturan Menteri Keuangan terhadap tarif. Untuk perwakilan BPJBH di daerah pastinya ada karena ini pesan undang-undang. Tapi bagaimanapun bentuk dari itu kami harus berkoordinasi dengan Menpan RB. Nah, dalam hal ini menjembataninya, maka kami dalam satu kesatuan Kementerian Agama punya sistem. Kami bekerja dengan Sekjen Kementerian Agama, memerintahkan Kanwil untuk adanya yang namanya Satgas Halal, dan itu turun sampai kabupaten kota. Ingat, kalau kita bicara KUA, Kementerian Agama itu sampai masuk desa dan kecamatan. Jadi tidak usah ragu kalau misalnya ini tinggal pertanyaannya, Mas Aldo sebagai apa? Kalau saudara sebagai penyelia halal, pertanyaan saya, pegang sertifikat penyelia halal? Lalu kemudian institusi Anda itu siapa? Apakah Anda sebagai halal center? Nah, kalau semua ini oke, silakan panjenengan datang ke Kanwil Kementerian Agama Satgas Halal. Di tiap provinsi semua sudah ada. Begitu penjelasan kami, oke? Ya. Baik, terima kasih Pak Sukoso tanggapannya bahwa memang harus kembali dilihat apakah Satgas Halal memang sudah menerima laporan tersebut atau memang tidak. Nah, yang menjadi pertanyaan Pak, ketika memang seluruh prosedur yang Pak Sukoso sebutkan tadi memang sudah dilakukan, misalkan oleh beberapa teman di daerah, tetapi memang tidak ada kemudian tanggapan, apakah memang bisa melakukan misalkan pelaporan? Bisa langsung, saya silakan komplain ya, bahkan saya itu membuka seluas-luasnya komplain secara pribadi ke nomor WhatsApp saya. Email pribadi saya, walaupun di situ sebenarnya kenapa bisa jadi ya terjadi hambatan-hambatan non teknis lainnya, maka kami akan bisa melakukan koordinasi dengan teman-teman di BPJBH dan Kanwil setempat untuk disegerakan dilaksanakan begitu ya. Ini jadi bagi kami selalu membuka open management kami karena ini untuk kebaikan umat begitu, bekerja lebih cepat itu lebih baik begitu. Makasih. Baik, berarti bisa langsung menghubungi Pak Sukoso ya Pak ya? Betul, silakan aja. Baik, kita lanjut ke pertanyaan kedua, para narasumber juga pemirsa yang sedang menonton. Ini dari Sri Apriyanti Husain dari Gorontalo. Pertanyaannya adalah kembali ke Pak Sukoso, yaitu apa strategi maupun langkah yang akan dilakukan ke depan karena mengingat banyak produsen yang siap memproduksi makanan maupun minuman halal, namun masih terbatas pada modal dan juga administrasi dalam mendapatkan penjaminan halal atau label halal ini, Pak. Baik, saya jawab ya. Ini sebenarnya kalau masalah model bukan model lagi, barangnya udah jadi. Jadi Satgas itu secara institusional udah bekerja. Sekarang yang kita perhatikan begini, kami lagi mengajukan kebijakan. Ingat, UMKM dengan omset di bawah 1 miliar, kami lagi melobi Kementerian Keuangan untuk dibebaskan dari biaya sertifikasi halal. Ini catatan penting.
Dan itu butuh perjuangan untuk apa, supaya apa istilahnya itu, gendong inditnya ini saling silangnya untuk membiayai prosedur sertifikasi yang ini terpresentasikan dengan baik. Kenapa demikian? Walaupun UMK di sini tidak bayar, negara harus menyiapkan dana untuk siapa? Auditornya. Nggak mungkin dong gratis, ya kan? Mengaudit di lapang. Kemudian para ulama yang melakukan untuk sidang fatwa tentunya harus kita berikan apresiasi. Nah, dana semacam ini termasuk di situ Halal Center sebagai pendamping itu merupakan bagian di dalam proses pembiayaan yang kita bicarakan di ranah PKBLU Kementerian Keuangan. Jadi intinya begini. Kalau pertanyaan tadi terkait dengan itu, kita sudah bukan lagi model, tapi sistem itu sudah ada. Tinggal sebenarnya sistem itu kalau dikatakan sistemnya boleh sementara, tapi ini bagian dari keseluruhan Kementerian Agama bergerak. Kenapa demikian? Kalau ditanya perwakilan BPJPH di daerah, memang belum ada, karena kita harus mendasari keluarnya aturan yang dikeluarkan oleh Menpan RB. Nah, dengan adanya sekarang kan eselon 4, eselon 3 kan sudah mulai direduksi. Ya, sudah tidak ada lagi jabatan semacam itu kan ya. Maka kita harus mengikuti aturan itu, bentuknya bagaimana dan sebagainya. Ini yang lagi kita kerjakan. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, terlepas dari kami dengan berjalan sambil istilahnya ini membenahi yang di dalam di organisasi kami ini, mengikuti aturan yang ada, maka kami tetap menjalankan kewajiban sebagaimana diamanahkan di undang-undang 5 tahun setelah ini diundangkan, wajib sertifikasi halal harus dijalankan. Karena itu 17 Oktober 2019 wajib sertifikasi halal setelah kita laksanakan begitu. Dan saat ini kalau misalnya Pak, sampai saat ini berapa sih yang melakukan aplikasi untuk sertifikasi halal? Hampir 2.500 sudah masuk. Jadi periode pertama di bulan Oktober 2019 itu masih banyak sifatnya konsultasi, penyajian yang sifatnya itu menstandarisasi terhadap profiling dokumen yang harus dikirimkan dan sebagainya semacam itu. Baik. Nah, harapan kami tentunya di sini mari teman-teman kita perkuat, karena sebenarnya sih implikasi pada kegiatan industri halal ini tentunya satu tadi, kalau LPH ini merata di seluruh Indonesia, maka konsumen akan tidak dibebani oleh biaya yang mahal mendatangkan auditor dari luar. Mereka ada di sekitar kita. Yang kedua, tentu mohon maaf bahasanya, terlepas dari apapun, penghasilan yang sah, legal, itu masuk kepada perguruan tinggi negeri, pemerintah pusat dan daerah, karena memiliki LPH, dan juga para auditornya. Karena auditornya ini terus terang adalah auditor dalam pengertian memiliki sertifikat legal yang itu didaftarkan di BPJPH, begitu. Jadi ini artinya saya pun kalau seandainya misalnya perguruan tinggi A harus mengaudit, kami akan berkirim surat ke rektornya meminta supaya LPH jenengan untuk melakukan audit, silakan dipilih nama-namanya, nama itu nanti akan di-entry untuk pembayaran lewat sistem keuangan kami. Begitu. Makasih. Baik, terima kasih Pak Suroso. Harapannya memang bukan hanya programnya sudah berjalan, Pak, tapi bisa sosialisasi lebih masif lagi terkait pembebasan sertifikasi. Karena kalau kita lihat di komentar, ternyata masih banyak yang mempertanyakan begitu, Pak. Mungkin belum tahu bagaimana pertanyaannya bisa alurnya. Jadi karena belum paham. Ya, belum tahu. Sebenarnya kalau tidak kena COVID ini, kami ini sudah jemput langsung ke konsumen. Jadi sifatnya kalau ada SIM yang membawa mobil kemana-mana, nanti unit BPJPH untuk Satgas Halal ini sebenarnya kami berharap, namun sayang tadi dengan COVID ini menjadi prioritas karena itu budget kami yang hal-hal yang kita anggap itu penting, tapi lebih penting menyelesaikan urusan kesehatan masyarakat. Karena itu kita alokasikan sekarang. Kita berharap mudah-mudahan COVID ini segera selesai, dan tentunya kita sebagaimana yang kami sampaikan akan ada mobil keliling untuk nangkring tadi mall, tadi pos mana begitu, yang silakan UMK atau Halal Centernya melakukan diskusi dan sebagainya. Itu harapan kita. Ya. Baik, terima kasih Pak Sukoso. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini ada dari Fahmi Syaifuddin dari Gresik. Ini pertanyaannya ke Pak Adam Yuryawan, yaitu terkait kadar alkohol dalam obat-obatan. Ada berapa merek yang sampai 10%? Berarti apakah ini bisa dikategorikan haram jika merujuk pada slide yang Bapak bacakan dan paparkan tadi? Kemudian terkait peredaran, maksud saya,
apakah ada kontrol dari LPPOM MUI terhadap produk semisal, apakah ini juga masih berada di pasaran atau bagaimana Pak? Pak Adam? Baik, Assalamualaikum. Jadi Waalaikumsalam. Itu kan aturan atau hukum yang dibuat. Jadi maksimum 1% itu untuk obat. Dengan catatan tidak ada barang haram yang lain di dalam obat. Tetapi dalam klausul kesehatan atau digabung dengan agama bahwa kalau itu tidak ada obat yang lain, itu termasuk dalam kategori darurat. Nah, yang tahu darurat atau tidak nanti tentunya ke Komisi Fatwa. Jadi kami tidak bisa menjawab, tetapi yang jelas yang utama adalah kalau darurat. Darurat itu tidak ada obat yang lain. Tetapi sekarang dengan perkembangan teknologi, pelarut itu artinya pelarut itu kan hanya alkohol tadi kan di dalam obat sebagai pelarut. Pelarut tadi digunakan untuk disimpan biasanya, jadi supaya kelihatan larut. Nah, tentunya dengan teknologi yang lain, teknologi farmasi, teknologi kimia, digunakan pelarut yang lain atau dikurangi alkoholnya tidak 10%, jadi yang mendekati dengan 1%. Jadi ada dua catatan tadi, dikurangi kadar alkoholnya sebagai pelarut. Yang kedua kalau darurat. Jadi dua jawaban saya. Tentang pengawasan, sekarang kan undang-undangnya sejak 2019 itu kan sudah berubah, jadi bukan lagi tanggung jawab di LPPOM atau di MUI, tetapi kembali atau diserahkan kepada BPJPH. Untuk tentunya masyarakat terutama kaum muslim, saran saya ya dihindari yang kadar alkoholnya sangat tinggi. Ini termasuk tadi di chat itu ada yang menanyakan tentang kue atau cake yang menggunakan rum. Jadi rum itu salah satu perasa. Jadi salah satu perasa kalau menggunakan rum yang kandungan alkoholnya tinggi, itu bagaimana pertanyaannya? Kan kalau sudah dimasak, di open itu menguap. Nah, tetapi yang menguap itu hanya yang di bagian luar, yang di dalam gimana? Nah, itu pertanyaannya. Jadi yang bercampur kemudian alkoholnya itu ada di dalam cake bahan adonan ya. Jadi bahasa Jawa adonan atau bahasa Indonesia apa adonan. Jadi itu dikurangi alkoholnya atau digunakan kalau masih ada perasa yang lain, gunakan perasa yang lain. Jadi sama dengan obat tadi. Kalau ada perasa yang lain selain rum atau pakai rum yang memang rum itu enak, baunya, rasanya itu enak sekali. Kalau tapi jika ada pilihan yang lain bisa dipilih yang lain ya Pak ya? Iya, dipilih yang lain. Baik. Jadi itu tadi saya lihat di chat itu ada pertanyaan yang lain. Ya, itu yang bisa saya jawab. Ya, terima kasih sekali Pak. Saya bisa menambahkan enggak? Ini masalah pengawasan. Sebenarnya masyarakat diberikan hak pengawasan. Waktu kita sebentar lagi selesai, singkat. Ya, masyarakat diberi hak pengawasan. Buka pasal 53, ya. Itu bentuknya apa? Peran serta masyarakat berupa pengawasan produk dan produk halal yang beredar sebagaimana dimaksud pada ayat 2. Itu masyarakat diberikan hak pengawasan. Kami ini sebagai lembaga memang iya secara institusional ada bagian pengawasan, tetapi masyarakat punya hak mengawasi, melaporkan. Ini dan tidak dibenarkan masyarakat yang melakukan pengawasan itu memblow up lewat menggunakan misalnya medsos dan sebagainya, maka Anda akan kena pada undang-undang ITE. Sebaiknya data dan faktanya kirim ke BPJPH. Nah, ini sangat-sangat jelas sekali. Jadi hak pengawasan ada di masyarakat dalam hal ini pada pasal 53 Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Oke, makasih. Baik, berarti partisipasi masyarakat juga diharapkan bisa mendorong ya Pak, industri halal tetap akan berjalan dan lebih meningkat lagi. Baik, terakhir ini ada closing statement dari Ketua Umum IKUB yaitu Profesor Ahmad Erani Yustika. Prof. Erani, dipersilakan closing statement-nya. Mas Bram, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Bapak Ibu sekalian, saya mengucapkan terima kasih karena sudah setia untuk mengikuti
aktivitas reguler dalam waktu kurang lebih 2 bulan inilah. Sejak adanya COVID-19 ini kami menyelenggarakan diskusi rutin seminggu 2 kali, dan ini kalau tidak salah yang ke-11 kali. Rencananya secara resmi ini yang terakhir sebelum Lebaran. Nah, nanti tentu masih akan ada acara-acara berikutnya setelah Lebaran tentu saja, atau mungkin masih ada satu acara lagi, tapi kita dari IKUP hanya akan dalam posisi membantu karena ada salah satu dari komisariat, kalau tidak salah dari Fakultas Perikanan, Ikatan Alumni Fakultas Perikanan yang ingin menyelenggarakan diskusi juga. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber, Prof. Sukoso. Saya lihat tadi semangat sekali menjelaskan tentang isu halal ini. Sampai saya tidak perlu memakai headset ini udah mendengar Pak Sukoso jelas sekali suaranya tadi. Saking semangat. Iya. Terima kasih ya. Tapi tadi sahur kan Pak Sukoso ya? Alhamdulillah. Iya, saya khawatir nanti nggak kuat gara-gara tidak sahur. Suaranya begitu lantang. Terima kasih Pak Sukoso. Pak Adam, terima kasih. Ini ide Pak Adam untuk menyelenggarakan diskusi dengan topik mengenai produk halal ini. Saya kira Pak Adam adalah salah satu orang yang intens untuk mengkampanyekan, mempromosikan, dan mengembangkan isu yang terkait dengan produk halal ini. Terima kasih juga sudah berbagi pengetahuan. Kemudian kalau tidak salah Mas Ahmad Sauki sekarang menjadi Dewan Pengawas BPJS Kesehatan. Jadi selamat kepada Mas Sauki mengemban amanah baru dan pada sore hari berbagi mengenai hal yang terkait dengan produk halal ini. Kalau teman-teman ada persoalan mengenai BPJS Kesehatan, silakan menghubungi Mas Sauki ininya. Kemudian tadi juga saya melihat Pak Sugeng Santoso menyampaikan paparan juga. Saya pas masuk tadi Pak Sugeng sedang berbicara. Terima kasih juga atas informasi dan segala hal apa yang sudah dikerjakan oleh pemerintah dan menjadi tupoksi dari Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi tempat Pak Sugeng selama ini mengabdi. Tadi saya telat bergabung karena juga ada acara yang lain. Nggak tahu sejak COVID ini seminar menjadi industri juga. Jadi pada jam yang sama itu ada banyak acara. Pak Adam juga punya acara yang lain tadi itu. Serta para sahabat semua, alumni, akhirnya megang banyak handphone Pak Adam untuk bisa bergabung di banyak acara. Kepada para alumni semua, terima kasih sudah mengikuti acara ini dengan baik setiap pekan 2 kali. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan semua itu memiliki nilai faedah dan bermanfaat bagi sesama. Terima kasih juga kepada UB TV, Radio UB, dan para panitia yang sudah membantu menyiarkan acara ini dengan sangat bagus. Ada salah satu kru UB TV yang hari ini ulang tahun, namanya Mas Nanda. Selamat ulang tahun Mas Nanda ya. Mudah-mudahan makin sukses, makin punya banyak pengetahuan dan pengalaman. Saya dengar juga udah mau ujian skripsi, ini masih mahasiswa, tapi sudah banyak membantu untuk UB TV. Mudah-mudahan skripsinya dimudahkan. Tiap kesulitan pasti di baliknya ada kemudahan. Mudah-mudahan bisa diselesaikan dengan sangat baik. Sekali lagi selamat ulang tahun, makin sukses, sehat, dan berjaya di hari-hari yang akan datang. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Selamat, oh ya, karena ini beberapa hari lagi ini sudah mau Lebaran dan ini pertemuan atau diskusi yang terakhir sebelum Lebaran. Kami dari pengurus Ikatan Alumni Universitas Brawijaya menyampaikan selamat menjemput Idul Fitri 1 Syawal. Mudah-mudahan perjuangan dan pengorbanan kita selama sebulan ini seluruhnya bisa
diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah. Dan kita pada tanggal 1 Syawal itu menjadi manusia suci, meraih segala kemenangan dan menjadi insan kamil, menjadi orang yang menjadi jauh lebih baik di hari-hari yang akan datang. Nanti malam pengurus IKUB akan mengadakan dialog dengan para alumni di wilayah Kalimantan dan Jawa Timur. Silakan jika ada yang ingin bergabung, dengan senang hati kami bisa memfasilitasi itu jam 8 malam setelah tarawih. Saya kira itu, mohon maaf atas segala kekurangan selama penyelenggaraan diskusi ini. Semoga semuanya sehat, semuanya bahagia, dan kita bertemu kembali dalam suasana yang jauh lebih bagus lagi setelah corona ini wabahnya bisa kita kendalikan. Matur suwun semuanya, Mas Bram Herlambang, matur suwun, bagus sekali sudah mengelola dan mengatur acara ini, luar biasa. Sukses juga buat Mas Bram. Amin. Terima kasih, saya kira sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Ferani, closing statement-nya. Saya pikir saya sebagai moderator akhirnya tidak perlu menyimpulkan, karena saya pikir cukup tadi Pak Ketum sudah menyampaikan banyak dari para narasumber juga. Jadi yang terpenting adalah kita berdoa bersama COVID cepat selesai, sehingga apa yang kemudian menjadi harapan terkait dengan industri halal yang kita bahas dari Malang hingga ke Indonesia tadi bisa dapat segera terlaksana dan menjadi salah satu unggulan dari Indonesia sendiri. Dan saya juga masih akan mengingatkan pada para pemirsa UB TV dan juga Sobat UB Radio untuk terus berdonasi di IKUB Peduli. Nomor rekening bisa dilihat di bawah karena sudah ada. Dan hingga hari Rabu ini memang sudah terkumpul sekitar 844 juta sekian. Dan ini akan terus disalurkan oleh pihak dari IKUB sendiri. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak pada seluruh narasumber, Pak Adam, Pak Sauki, Pak Sukoso, Pak Sugeng, dan Pak Ketum, terutama Prof. Ferani, terima kasih. Dan dengan ini, saya ucapkan terima kasih. Saya Bram Herlambang, sampai jumpa. Lebaran sebentar lagi, sambutlah hari yang fitri, bersihkan diri, sucikan hati, mengisi hari dengan berbagi. Hidup adalah bernyawa, bergerak, dan beradab. Kehidupan adalah masa di mana kita dilahirkan. Hadir di dunia merupakan wujud syukur kita atas segala kuasanya. Lebaran sebentar lagi. Rasa sakit dan keperihan dalam menjalani proses kehidupan yang tidak selalu membahagiakan, menuntut kita untuk tetap selalu bersemangat dan gigih dalam menjalani setiap bagiannya. Hidup tak segampang yang kita pikirkan. Hidup adalah perjuangan yang harus dimenangkan. Meski kadang terombang-ambing, namun tetap harus dijalani dengan penuh keikhlasan hati. Itu anugerah yang harus disyukuri. Membangun awal yang baru dalam sebuah kehidupan memerlukan pengorbanan. Terus berbenah dan berusaha. Bersyukur yang kita raih hari ini. Berharap esok dapat lebih baik lagi, hanya waktu yang mampu menjawabnya. Kita hanya bisa berpasrah diri, berserah kepadanya. Alhamdulillah dipakai di hari Ku merindukan Ramadan, merindukan kasihnya, merindukan dekapannya yang membawa pesona sejuta pahala surga. Hari besar kan datang, hari yang dinanti, hari besar kita, Hari Raya Idul Fitri. Hari Raya Idul Fitri bukan untuk berpesta-pesta, yang penting maafnya, lahir batinnya. Mripatku ketap-ketip, nyawang langit saka pinggir tendo.
Lintang kang mung siji loro ora bisa gawe padhang wengi kang sepi. Gusti, sedaya memuji namung kangge panjenengan. Mugi paduka paring padhanging margi minal aidin wal faizin. Nyuwun agunging pangaksami. Saya Nufil Hanani, Rektor Universitas Brawijaya Malang. Saya Aulani Am. Saya Gugus Irianto. Saya Abdul Hakim. Saya Muhammad Sasmito Jati. Saya Sihabuddin. Saya Herman Suryo Kumoro. Saya Dr. Rianto M. Hum. Saya Koto Gurito. Saya Dr. Arif Yuda, spesialis emergensi. Mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya Karim. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441. 1441 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.